Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yaitu dimensi satuan yang merujuk kepada mekanika fluida. Di sini saya nggak sendirian ya. Di sini kita punya anggota kelompok 10 anggota. Yang pertama, Saya Abdul Rafi Alimin. Saya Aryo Maulana Yusuf. Saya Bayu Setiaji. Saya Bilal Adi Putra Perdana. Saya Muhammad Hanif. Saya Kadafi Agil Sirat. Melkisedek Natari. Saya Randy Sulaiman. Dan saya yang terakhir Zalik Bais Praditya. Oke. Pokok materi apa aja sih yang kita bahas? Di sini kita akan bahas pertama besaran, kedua dimensi, ketiga satuan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Zalik Bais. Ya, terima kasih Melki. Jadi saya akan menjelaskan di sini yaitu mulai dari besaran. Yaitu besaran sesuatu yang dapat diukur memiliki nilai dan satuan. Dan dimensi suatu besaran menunjukkan cara tersebut tersusun dari besaran pokoknya. Dan yang terakhir itu satuan, yaitu pertanyaan yang menjelaskan arti dari suatu besaran. Boleh di next, Mas Bil. Nah, di sini ada pengertian dimensi ya. Jadi pengertian dimensi itu adalah suatu besaran yang menunjukkan besarannya tersebut tersusun besaran-besaran pokoknya. Seperti itu. Nah, di sini juga dimensi itu dibagi menjadi dua, yaitu dimensi primer dan dimensi sekunder. Nah, saya akan menjelaskan dimensi primer. Dimensi primer didefinisikan sebagai dimensi independen atau fundamental. Rumusnya M untuk satuan massa, L itu untuk satuan panjang, dan T itu untuk satuan waktu. Dan selanjutnya dimensi sekunder akan dijelaskan oleh teman saya, Abdullah Rafi. Silakan. Oke, terima kasih Zalik. Nah, berikut kita akan membahas tentang dimensi sekunder. Apa itu dimensi sekunder? Dimensi sekunder adalah dimensi dari semua besaran turunan yang dinyatakan dalam dimensi primer. Nah, contoh dari dimensi sekunder ini ada gaya, yang dimana dimensinya itu ada M besar dikali L besar dikali T pangkat minus 2. Nah, ada juga contohnya untuk percepatan, itu dimensinya ada L besar dikali dengan T besar pangkat minus 2. Boleh di next. Ya, berikut adalah contoh-contoh dari dimensi sekunder atau bisa kita sebut juga sebagai dimensi turunan. Nah, di sini ada luas dengan dimensinya L besar pangkat 2, kemudian ada volume dengan dimensinya L besar pangkat 3, kemudian ada massa jenis dengan dimensinya M besar dikali L pangkat minus 3, kemudian ada kecepatan dengan dimensinya L besar dikali T pangkat minus 1, kemudian ada percepatan yang dimensinya adalah L besar dikali T pangkat minus 2, yang kemudian ada gaya yang dimensinya itu M besar dikali L besar dikali T besar pangkat minus 2. Kemudian ada usaha dan energi yang dimana dimensinya itu M besar dikali L besar pangkat 2 dikali T besar pangkat minus 2. Dan yang terakhir ada impuls dan momentum. Yang dimana dimensinya itu M besar dikali R besar dikali T besar pangkat minus 1. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bilal. Bisa di next. Baik, terima kasih Mas Arapi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kegunaan dimensi. Pertama,
Kegunaan dimensi dapat berguna untuk menentukan satuan dari besaran turunan. Sebagaimana contohnya, yang pertama itu kita menentukan satuan massa jenis atau density. Seperti yang kita tahu, massa jenis diformulakan dengan rho sama dengan massa per volume, di mana dimensi dari massa ini adalah M besar, lalu dimensi dari volume ini adalah L pangkat min 3. Selanjutnya, kita dapat dimensi dari massa jenis ini, maka M besar dikali L besar pangkat min 3. Maka didapatkan satuannya yaitu kilogram, yaitu satuan dari massa, dan kilogram per M pangkat 3. Selanjutnya, kegunaan dimensi yang kedua. Dimensi berguna untuk menunjukkan kesetaraan beberapa besaran. Sebagai contohnya di sini kita akan membuktikan bahwa usaha setara dengan energi kinetik, di mana dimensi usaha ini adalah M besar kali L besar pangkat 2 dikali T besar pangkat min 2. Lalu kita memiliki persamaan energi kinetik yaitu setengah mv kuadrat. Persamaan energi kinetik ini setengahnya kita abaikan, maka kita dapat mv kuadrat, di mana dimensi dari massa ini adalah M besar, lalu dimensi dari kecepatan adalah L kali T pangkat min 1, lalu dikuadratkan. Maka kita dapat dimensi energi kinetik M besar kali L besar pangkat 2 dikali T besar pangkat min 2. Di mana dimensi energi kinetik ini sama dengan dimensi usaha. Maka ini membuktikan bahwa usaha setara dengan energi kinetik. Selanjutnya kita akan membahas tentang satuan yang akan disampaikan oleh teman saya, Aryo Maulana. Baik, selanjutnya adalah satuan. Apa itu satuan? Satuan ialah suatu cara khusus untuk mengaitkan sebuah bilangan dengan dimensi kuantitatif. Satuan juga disebut ukuran standar yang digunakan untuk menentukan besaran fisik. Satuan digunakan untuk memberikan angka pada pengukuran. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis satuan. Jenis-jenis satuan terdiri dari sistem satuan metrik dan sistem satuan non-metrik. Apakah itu satuan metrik dan satuan non-metrik? Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Bayu. Baik, terima kasih Mas Aryo. Di sini saya akan menjelaskan sistem satuan metrik. Sebagai satuan dasarnya adalah panjang, massa, dan waktu. Sistem satuan metrik ini ada dua, yaitu CGS dan MKS. Nah, untuk CGS sendiri bisa di next. CGS itu kepanjangan dari cm gram second. Istilah yang menunjuk pada penggunaan sistem CGS dalam melakukan pengukuran dan hitungan dengan cm, gram, dan detik sebagai satuan dasarnya. Nah, untuk MKS sendiri bisa dijelaskan oleh Mas Randy. Terima kasih Mas Bayu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang MKS, yaitu meter kilogram second. Sistem satuan yang berdasarkan pengukuran panjang dalam meter, massa dalam kilogram, dan waktu dalam detik. MKS umumnya digunakan dalam bidang teknik dan fisika awal, di mana sistem CGS yaitu berdasarkan cm, gram, dan second. Dalam sistem satuan internasional, panjang yang diberi nama meter dengan simbol M, waktu bernama second dengan simbol S, massa bernama kilogram dengan simbol Kg, suhu dengan nama Kelvin dengan simbol K, dan gaya dengan nama Newton dengan simbol N. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya bernama Dapi atau Kadafi. Baik, terima kasih untuk Mas Randy. Saya akan melanjutkan untuk tabel yang tadi. Kita bisa melihat di sini adalah tabel 1.1 kelipatan metrik satuan SI. Kita bisa melihat adalah besar 10 pangkat min 18, prefiksnya atau simbolnya A. Untuk 10
pangkat min 15, prefiksnya vento, simbolnya F. 10, untuk besaran 10 pangkat min 12, prefiksnya Vico, simbolnya P. Besaran 10 pangkat min 9, prefiksnya nano, simbolnya N. Besaran 10 min pangkat 6, mikro, simbolnya K. Besaran 10 min pangkat 3, prefiksnya mili, simbolnya M. Untuk besar 10 pangkat min 2, prefiksnya senti, simbolnya C. Besaran 10 pangkat min 1, prefiksnya desi, simbolnya D. Besaran 10, prefiksnya satuan dasar, simbolnya tidak ada. Untuk besaran 10 saja, prefiksnya dk, simbolnya D. Besaran 10 pangkat 2, prefiksnya hekto, simbolnya H. Besaran 10 pangkat 3, prefiksnya kilo, simbolnya K kecil atau K besar. Besaran 10 pangkat 6, prefiksnya mega, simbolnya M. Untuk besaran yang dua terakhir ini, 10 pangkat 9 dan 10 pangkat 12, prefiksnya giga dan tera, simbolnya G dan T. Bisa dilanjut slide-nya, Mas. Nah, kita bisa lihat ini ada sistem satuan numerik. British Unit atau satuan Inggris, disingkat FPS, yang artinya panjang dalam feet, massa dalam pound, dan waktu dalam second. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Hanif. Oke, terima kasih Mas Kadafi. Di sini saya akan menjelaskan dari sistem satuan British. Yang pertama, sistem satuan panjang dengan nama Britishnya yaitu foot. Sistem satuan massa dengan nama Britishnya yaitu slug. Sistem satuan waktu dengan nama Britishnya yaitu second. Sistem satuan gaya dengan nama Britishnya yaitu pound. Sistem satuan usaha dengan nama Britishnya yaitu feet atau lb. Sistem satuan daya dengan nama Britishnya yaitu feet lb atau second. Oke, slide selanjutnya. Oke, selanjutnya ada konversi satuan panjang. 1 inci dengan nama British dengan ukurannya itu 2,5 cm. 1 foot itu dengan ukuran 30,5 cm. 1 mil itu dengan ukuran 5.280 foot. 1 mil laut atau US dengan kelebaran 1,15 mil. 1 Armstrong dengan kelebaran 10 pangkat min 10 meter. 1 tahun cahaya dengan waktunya itu 3,46 kali 10 pangkat 15 meter. 1 parsec dengan waktunya itu 3,26 tahun cahaya. Oke, slide selanjutnya akan ditutup oleh Mas sebelumnya. Oke, di sini ada konversi satuan kelajuan, yang dimana itu 1 knot sama dengan 1,151 mil atau per jam itu sama dengan 0,5144 meter per second. Di sini ada konversi satuan massa dengan 1 kg itu sama dengan 0,06585 slok. Di sini ada konversi satuan gaya dengan 1 N-nya itu sama dengan 10 pangkat 5 din atau 0,225 lb. Oke, slide selanjutnya. Di sini ada konversi satuan energi dan kerja dengan 1 KKL ya, sama dengan 4,18 dikali 10 pangkat 3 Joule. 1 F sama dengan 1,62 dikali 10 pangkat min 19. 1 kWh sama dengan 3,60 dikali 10 pangkat 6. Oke, begitu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Kalau ingin ada pertanyaan, dipersilahkan. Ya, sekian dari kelompok kami.
Pertanyaan nanti tulis di kolom komentar aja ya guys ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.